Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya, seluruh warga negara Republik Indonesia dimanapun berada. Saudara sebangsa setanah air, izinkan Al-Fakir dalam konten kali ini untuk membuat sebuah konten yang sedikit berbeda dengan konten-konten yang sebelumnya. Pada konten kali ini Al-Fakir ingin ikut menanggapi perihal kasus Vina yang saat ini masih heboh. Semua kalangan bersuara, semua kalangan ikut memberikan dukungan untuk mengusut tuntas siapa pelaku pembunuhan Vina dan juga aktor intelektualnya. Semua kalangan bersuara. Mereka bersuara menuntut agar ditegakkannya hukum yang seadil-adilnya. Usut tuntas siapapun pelakunya. Bahkan apabila diduga adanya manipulasi barang bukti misalnya, adanya rekayasa dan juga drama di dalam kasus kematian Vina yang mungkin dilakukan oleh oknum para penegak hukum, dalam hal ini adalah kepolisian. Maka dalam hal ini para polisi dan juga para penegak hukum yang lain seperti jaksa dan juga hakim, saya mengingatkan, ittaqullah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa saudara semuanya, seragam yang saudara pakai, gaji yang saudara semuanya terima, fasilitas yang saudara semuanya nikmati, semua adalah dari rakyat Indonesia. Di dalam kasus Vina ini semua bersuara. Semua menginginkan agar dibongkar dan diusut dengan tuntas sampai ke akar-akarnya dan menuntut agar diadili pelakunya. Serta tentu di dalam hal ini ada dalang di balik semua kasus Vina ini. Mulai awal sampai akhir. Lepaskan yang memang tidak bersalah. Dan hukum yang benar-benar bersalah. Jadi jangan sampai orang yang bersalah justru lepas, bebas, dilindungi. Tapi yang tidak bersalah justru dia yang mendapatkan hukuman. Akan tetapi tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai serta asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan semboyan bahwa hukum serta keadilan tetap harus ditegakkan meskipun langit runtuh. Saya sebagai masyarakat biasa, sebagai warga negara Indonesia, dalam hal ini ikut memberikan apresiasi dan juga tentu memberikan support atau dukungan kepada semua pihak yang saat ini masih dan sedang menyuarakan keadilan, sedang memperjuangkan nilai-nilai keadilan untuk seluruh para aktivis dan juga untuk seluruh para akademisi, ahli hukum, pakar-pakar hukum, dan juga untuk seluruh masyarakat yang masih memiliki hati nurani dan rasa kemanusiaan agar tetap bersuara, jangan berhenti, jangan lelah demi tegaknya hukum dan juga keadilan di negeri ini, di negeri yang kita cintai ini. Agar hukum dan keadilan ini bisa tegak, hukum bisa tegak seadil-adilnya tanpa memandang siapapun pelakunya dan siapapun dalang ataupun siapapun backingan di belakangnya dan apapun latar belakang sosialnya. Mulai dari kalangan masyarakat bawah yang saat ini menyuarakan dan ikut bersuara perihal kasus Vina ini, mulai dari masyarakat bawah, menengah, dan juga masyarakat atas, mulai dari orang awam sampai pada aktivis-aktivis hukum, aktivis HAM,
bahkan para advokat, serta para akademisi. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah benar yang sedang kita, kalian, dan bahkan kita ini semua ini suarakan adalah murni karena benar-benar kita menginginkan tegaknya hukum dan keadilan di negeri ini? Benarkah niat kita memang seperti itu? Atau ada niat-niat atau maksud di luar itu? Jika benar demikian, maka izinkan saya mengingatkan dan juga bertanya kepada para aktivis, baik aktivis HAM dan juga aktivis pejuang keadilan, dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang saat ini ikut bersuara perihal kasusnya Vina ini. Saya pribadi ikut mendukung adanya tim pencari fakta ataupun agar proses hukum kasus Vina ini benar-benar ditegakkan seadil-adilnya, ya. Tapi bagaimana dengan kasus KM50? Bukankah kasus seperti ini bukan hanya pada kasus Vina, tapi banyak kasus-kasus yang lain? Bagaimana dengan kasus KM50 dengan tewasnya 6 laskar FPI? Bukankah keadilan harus didapatkan semua warga negara Indonesia? Bukankah hak asasi manusia yang harus dijaga dan juga dilindungi adalah seluruh manusia, siapapun itu, tidak memandang ras, etnis, suku, dan agama? Bukankah law and justice for all? Hukum dan keadilan untuk semuanya, semua warga negara Indonesia. Cuma tanda tanya saja, kenapa kasus KM50 tidak seheboh sekarang? Ya, bahkan hanya beberapa gelintir orang, baik dari aktivis dan juga advokat yang bersuara dan berjuang, ya, dalam menyuarakan agar mengungkap kasus KM50 dengan tewasnya 6 laskar FPI. Ada apa? Bukankah siapapun harus diperlakukan sama di hadapan hukum? Tidak memandang siapapun itu. Seorang pembunuh, ya sudah nyata-nyata membunuh. Seorang pemerkosa, ya, seorang pelaku kejahatan, tetap dia harus mendapatkan perlakuan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada intimidasi. Dalam proses penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara pelanggaran hukum. Ya. Bukankah sila kedua di dalam dasar negara kita adalah Pancasila, pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu dalam proses penegakan hukum harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Harus memanusiakan manusia, menjunjung tinggi keadilan, dan tetap menggunakan adab di dalam proses penegakan hukum. Tidak boleh meninggalkan itu. Bukankah sila kelima juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ya, bahwa di dalam Pancasila sebagai dasar negara kita, kata-kata keadilan ini disuarakan ataupun terdapat pada 2 sila. Terdapat dalam sila kedua dan juga sila kelima. Itu artinya bahwa keadilan adalah unsur yang penting di dalam tegaknya suatu negara. Jika keadilan tidak ditegakkan, maka lemahlah Indonesia, lemahlah negara. Maka keadilan adalah sesuatu unsur yang sangat penting, yang harus dijunjung tinggi, yang harus dipertahankan, dan harus diperjuangkan. Kemudian tanda tanya saya adalah, sebagai orang awam, memang anggota FPI itu yang menjadi pengawal Habib Rizik, apakah bukan orang Indonesia? Itu pertanyaannya. Kenapa tidak mendapatkan perlakuan yang sama? Di kasus KM50, kenapa kalian diam? Kenapa kalian bungkam? Apakah takut dituduh pendukung ormas radikal?
takut dituduh sebagai pendukung terorisme. Sebenarnya emangnya sudah seberapa orang sih yang sudah dan pernah dibunuh atau dibantai oleh Laskar FPI semenjak berdirinya Ormas FPI hingga sampai dibubarkannya Ormas FPI? Ini menjadi tanda tanya kalau kita punya akal yang sehat dan waras. Selama ini sudah berapa pulau yang sudah dikuasai oleh FPI? Sudah berapa pulau yang sudah dijual oleh FPI? Berapa aset negara ini yang sudah dikorupsi oleh FPI? Sudah berapa ton narkoba yang sudah dijual belikan oleh anggota FPI selama ini? Sebenarnya kejahatan apa memangnya yang sudah dilakukan oleh Ormas FPI sehingga FPI dicap sedemikian kejamnya? Yang selama ini diperjuangkan dan disuarakan oleh FPI sebatas saya yang bukan anggota FPI, akan tetapi saya mengikuti dan juga mengamati tentang gerak dan juga kiprah FPI selama ini. Selama yang saya ketahui, yang selama ini disuarakan dan diperjuangkan oleh FPI adalah tentang penegakan hukum, agar hukum ini ditegakkan dengan seadil-adilnya. Kalau selama ini Ormas FPI sering melakukan demo kritis terhadap pemerintah, terhadap penguasa, mengkritisi rezim penguasa, yang dikritisi adalah kebijakannya. FPI tidak pernah anti pemerintah. Bahkan FPI tidak pernah menolak dasar negara. FPI tidak pernah melakukan pemberontakan. FPI tidak pernah membunuh atau menembak anggota TNI, polisi. Dan tidak pernah FPI menjual aset-aset negara. Tidak pernah melakukan korupsi sampai triliunan. Kemudian lari, kabur ke luar negeri. Tidak pernah kan? Bahkan FPI tidak pernah menggunakan dana haji milik umat untuk kepentingan pribadi dan juga kepentingan organisasi FPI. Kalau kita mau sadar, kita mau waras dalam berpikir. Saya mengajak, termasuk mengajak diri saya sendiri, pribadi, dan juga semuanya. Kita jangan menjadi pecundang, jangan menjadi pengecut, yang hidup hanya mencari aman dengan diam terhadap ketidakadilan dan juga kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para penguasa yang kita percaya selama ini kita gaji, kita fasilitasi untuk mengatur negara ini. Mungkin saat ini orang lain yang menjadi korban arogansi kekuasaan dan juga arogansi yang dilakukan oleh para bajingan-bajingan atau mafia-mafia hukum yang mereka berseragam, mereka bersembunyi di balik jabatan dan juga seragamnya. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat bisa jadi kita atau anak kita atau saudara kita, anggota keluarga kita juga akan menjadi korban. Ketakutan tidak akan pernah menunda takdir kematian, saudaraku. Begitu juga dengan keberanian tidak akan pernah mempercepat takdir kematian. Kita di atas kasur, di dalam kamar, kita juga akan mati. Dimanapun, kematian pasti akan datang kepada kita. Lebih baik kita hidup mulia, mati syahid, ataupun kita menjadi pecundang. Bukankah penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum? Maka ini yang kita suarakan kepada para penegak hukum. Ya, maka dalam hal ini melalui konten saya ini, ya mungkin konten ini adalah konten yang berbeda dengan konten-konten yang Al-Fakir buat. Saya atas nama warga negara dan juga atas nama sebagai seorang praktisi hukum juga, karena saya juga seorang praktisi hukum, mencoba untuk mengetuk pintu hati dan menggugah nurani serta jiwa seluruh rakyat Indonesia, agar apabila kita benar-benar ingin hukum ini tegak di negeri ini, ya benar-benar tegak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita dan juga sejalan dengan amanat undang-undang, amanat konstitusi, ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Maka jangan cuman kasus Vina ini, tapi juga kasus-kasus yang lain. Suarakan juga keadilan
bukan hanya untuk kasus Vina, tapi juga suarakan juga untuk kasus-kasus KM 50 misalnya, dan juga kasus-kasus yang lain, agar tidak menjadi beban dosa besar bangsa ini, sehingga akan mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala yang tentu akan membuat negara ini bisa hancur, dan juga negara ini akan kehilangan keberkahan. Ya, semua itu akibat kedoliman dan juga ketidakadilan yang dibiarkan dan bahkan dipertontonkan secara vulgar di depan mata kita. Sedangkan orang-orang yang baik tidak memiliki ghiroh, semangat, dan hanya mendiamkan saja. Apapun resikonya, yang namanya perjuangan pasti ada konsekuensi dan juga ada resikonya. Dalam hal ini, mari kita sama-sama sebagai rakyat Indonesia, kita kawal terus kinerja kepolisian agar selalu memperbaiki kinerjanya dan mengembalikan kepercayaan rakyat Indonesia. Kita ingatkan juga kepada Komnas HAM agar bersikaplah adil di dalam memperjuangkan hak asasi manusia, tidak tebang pilih, ya, tidak tebang pilih, tetap menyuarakan serta membela hak asasi manusia di negeri ini siapapun itu. Karena kita adalah satu, kita ini satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan kita ini sama-sama manusia, sama-sama warga negara Indonesia. Dan saya mengingatkan juga untuk para penegak hukum, siapapun itu termasuk saya sendiri, ya, karena saya juga sebagai penegak hukum. Karena ada 4 penegak hukum di negara ini, hakim, penegak hukum yang menjadi tangan pemerintah, jaksa, penegak hukum, polisi, penegak hukum sebagai tangan pemerintah. Kemudian advokat juga penegak hukum, cuman tidak digaji pemerintah dan memang tidak boleh digaji pemerintah. Ya, semua yang kita lakukan akan ada pertanggungjawabannya baik di hadapan manusia selama kita hidup di dunia ini, lebih-lebih nanti kelak di akhirat. Tentu saja semua akan dipertanggungjawabkan, yaitu kita akan dihadapkan di persidangan mahkamah pengadilan yang maha agung, yaitu Allah SWT, yang tidak ada lagi istilah sogok menyogok, tidak ada lagi yang bisa alibi atau merekayasa. Semua akan terungkap dan akan dipertontonkan di hadapan miliaran manusia. Nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Semua akan nampak kedustaan kita, kebohongan kita, kemunafikan kita. Maka sebelum terlambat, mari kita sama-sama belajar memperbaiki. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dan taufik serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat menjadi manusia yang adil dan jujur, baik di dalam ucapan, sikap, dan juga perbuatan, dan juga di dalam menjalankan tugas kita serta kewajiban kita masing-masing. Sehingga kita akan menjadi manusia yang selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Mohon maaf kalau ada kata-kata ataupun kalimat yang menyinggung ataupun menyakiti siapapun, tapi tidak ada niat, hanya saling menasihati. Semoga bermanfaat. Salam penegakan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.